Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah kembali ke Indonesia. Kluivert beserta stafnya langsung kejar target untuk mempersiapkan laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia bulan depan. Pada hari Minggu kemarin, Kluivert memantau langsung pertandingan Liga 1 antara Persija melawan PSBS Biak. Selain itu, Kluivert juga mulai mewawancarai pelatih lokal yang akan melengkapi staf kepelatihannya. Timnas Indonesia era Kluivert seperti diburu waktu untuk meracik tim terbaik demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Bagaimana persiapannya sejauh ini? Kita akan berdiskusi dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo, dan nanti di sambungan Zoom ada pelatih Persela Lamongan yang juga mantan pemain Timnas, Zulkifli Syukur. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Sebelum kita mulai perbincangan pada sore hari ini, kita akan sama-sama menyimak paket informasi berikut. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mulai mewawancarai pelatih lokal yang bakal mendampinginya sebagai asisten pelatih. Baru-baru ini pelatih Persela Lamongan yang juga mantan pemain Timnas, Zulkifli Syukur, menjalani sesi wawancara dengan Kluivert. Zulkifli menjadi satu-satunya pelatih lokal calon asisten Kluivert yang menjalani wawancara. Diketahui dari akun Instagramnya, Zulkifli Syukur mengunggah momen foto bersama Kluivert beserta 3 asistennya, Denny Lanzard, Alex Pastor, dan Gerald van den Burg. PSSI sebelumnya menyatakan akan menyeleksi 10 calon asisten pelatih lokal. Nantinya 2 nama akan dipilih untuk melengkapi komposisi staf pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya pada Minggu 2 Februari 2025, Kluivert memantau langsung pertandingan Liga 1 antara Persija melawan PSBS Biak. Kluivert sendiri memang dijadwalkan untuk memantau para pemain lokal yang bermain di Liga 1. Pada konferensi persnya saat pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Kluivert menyebut pemain lokal adalah jantung dari Timnas. Sementara itu, DPR RI telah menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi kepada 3 calon pemain Timnas, yakni Oleh Romeni, John Marks, dan Tim Gapens. Dengan proses naturalisasi ini, Oleh Romeni diproyeksikan bisa langsung main saat Timnas menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang. Tim jurnalis NTV melaporkan. Iya, pemirsa, kita akan langsung berdiskusi dengan Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Bung Joy, kalau kita kemarin menyaksikan ada banyak sekali foto-foto di timeline di media sosial bagaimana Patrick Kluivert dan timnya menyaksikan laga 1 Persija versus PSBS Biak. Nah, itu Anda kalau melihatnya ini kira-kira akan menjadi peluang terbukanya perombakan anggota atau lini timnas, atau ini hanya sekedar semacam pencitraan supaya kemudian memenangkan hati supporter Indonesia? Ya, begini, memang Kluivert ketika datang pertama kan dia mengatakan dia ingin melihat permainan tim-tim di Indonesia, utamanya di Liga 1, dan dia buktikan janji itu. Dan itu memang membuka peluang untuk ada, bukan perombakan ya, menurut saya ada sedikit renovasi lah pada timnya yang sudah dibentuk Sintayong sekitar mungkin 2 tahun sampai 1,5 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan akan ada tambahan, tapi menurut saya tambahan pemain, kalaupun ada, mungkin tidak akan terlalu banyak. Mungkin maksimal mungkin pergantian pemain mungkin 2 atau 3 pemain. Karena kalau logika saya mengatakan apa yang sudah dibentuk Sintayong kemarin itu sebetulnya sudah terbentuk timnya. Memang apa itu sudah sempurna. Materi terbaik kah? Sudah materi terbaik pada saat itu. Ya, jadi kalau mau ada perbaikan kemungkinan besar hanya di lini depan. Karena memang lini depan itu bahkan sejak awal ketika Sintayong menangani tim ini dan masuk ke babak kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, memang yang paling kinerjanya paling tidak memuaskan. Jadi catatan ya. Meskipun dipenuhi oleh pemain-pemain juga yang terbaik. Ada Rafael Struijk, kemudian Orat Mangun ditaruh di sana, ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Egy, semuanya sebetulnya ya pemain terbaik yang ada dalam simpanan pemain-pemain kita. Kalau ada tambahan kemungkinan besar ya di situ. Jadi kalau bicara lini depan, artinya sebenarnya peluang pemain lokal untuk masuk tidak terlalu besar ya, Bung Joy? Ya, ada beberapa pemain yang mungkin akan dilihat ya, mungkin top scorer yang sekarang berada di Liga 1. Siapa kira-kira yang boleh berharap-harap mungkin? Ada beberapa pemain sih, tapi saya memang tidak melihat ada yang kemungkinan besar bisa menggantikan misalnya posisinya Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Jadi memang kemungkinan besar pemain seperti Sadil Ramdhani misalnya. Tapi itu dia gelandang serang atau gelandang bertahan.
Ada lagi pemain seperti Stefano Lillipali, Iya. misalnya bisa dipertimbangkan juga masuk. Mungkin dia akan lihat. Kalau Elkan Bagot misalnya nggak ada di sini, tapi mungkin bisa diajak komunikasi lagi karena ya dia salah satu back sih yang bisa diandalkan karena posturnya cukup sangat memenuhi syarat ya, tinggi besar untuk bola-bola lambung. Jadi ada beberapa pemain, tetapi kalau di lini depan, saya nggak tahu apakah Romeni misalnya yang baru saja udah bisa langsung bergabung. Karena problemnya menurut saya bukan menambah merenovasi, tapi waktu yang sangat sempit menjelang tanggal 20. Jadi pemain-pemain itu kan sekarang masih terpencar. Ya kan, kalau pemain yang di Liga 1 barangkali bisa diajak ngomong, diajak diskusi, dilihat. Tapi pemain-pemain yang tampil di Liga Belanda, ada yang di Liga Inggris di Oxford, ada yang di Amerika Martin Paes. Jadi itu yang menurut saya tantangan terbesar bagi Kluivert dalam hari-hari yang tersisa ini, bagaimana menjelang pertandingan terutama melawan Australia pada tanggal 20 Maret. Karena menurut saya hitungan bersih saya, kalau mereka bisa kumpul tuh paling 4 hari. 4 hari ya? 4 hari. Latihannya? Yaitu kumpul, 4 kemudian hari. kalau latihannya bersih mungkin 3 hari. Itu pun 3 hari kurang, karena mereka harus terbang ke Sydney. Ya kan, terbang ke Sydney itu kan mungkin 8 jam lebih ya. Jadi kalaupun kita melihat kinerja Kluivert di hari-hari ini sampai 20 Maret, itu pun hanya kemudian bisa dikategorikan kerja yang untuk jangka panjang nanti lah ya, Bung Joy, bukan untuk kerja untuk 20 Maret kah? Iya, saya kira simultan dengan jangka panjang dengan jangka pendek melawan Australia, karena itu kan harus, Indonesia kan masih punya kesempatan besar. Ya kan, andaikan bisa menahan Australia, saya tidak sampai berangan-angan menang lah ya, agak berat menang di Sydney, tapi bukan tidak mungkin. Tapi draw saja menurut saya itu udah berkah. Kemudian Indonesia harus menang lawan Bahrain di GBK, kemudian akan melawan Cina juga di GBK, dan akan terbang ke Osaka melawan Jepang. Jadi peluang masih terbuka setelah mengalahkan Arab Saudi kan. Indonesia di posisi ketiga, hanya beda 1 poin dengan Australia di posisi kedua. Jadi harus dipersiapkan juga gitu loh, karena ada kemungkinan besar bisa lolos ke putaran keempat. Mungkin kalau 2 besar agak berat ya, tapi putaran keempat bisa menurut saya. Kalau kita bicara lagi soal komposisi pemain, harus evaluasi seperti apa kalau kemudian kita berpegangan pada pernyataan Kluivert pada saat konferensi pers, dia mengutip, saya kutip ya, hati-hati dalam memilih klub, utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness. Kalau mau komit terhadap pernyataan ini, Bung Joy, kira-kira siapa yang harus deg-degan mungkin tidak akan masuk di timnas? Banyak sebetulnya yang harus deg-degan ya. Dan apakah berani kemudian Kluivert untuk merombak? Kalau dia udah ngomong begitu, biasanya orang Belanda saklek. Dia lurus aja gitu. Dia nggak peduli dengan misalnya reputasi gitu ya. Misalnya pemain seperti Arhan misalnya, Pratama Arhan. Sekarang sudah lumayan menit bermainnya, tapi untuk seorang pemain dengan label timnas masih kurang. Gitu loh. Jadi dia harus berusaha keras. Problemnya adalah memang kalau pemain-pemain yang di breeding di Indonesia, kemudian dia tampil di luar negeri, memang sering kesulitan dalam mendapatkan menit bermain. Bahkan pemain-pemain Indonesia berlabel timnas yang ada di Liga 1 juga, kalau masih terlalu muda umurnya misalnya 20 tahun atau 21 tahun, menit bermainnya kurang. Nah ini yang barangkali Kluivert akan melihat siapa di dalam, saya yakin dia sudah membuat daftar, kemudian yang menit bermainnya banyak, tapi dia harus lihat sendiri. Ini berarti harus bikin matriks kali ya, Bung Joy, antara menit bermain dengan dia bermainnya di klub mana begitu? Betul, tapi persoalannya adalah kalau orangnya sama sekali baru masuk ke dalam satu tim yang sudah lama terbentuk, itu apakah dia bisa langsung tune in dengan tim? Itu juga persoalan, karena waktunya nggak banyak. Kalau waktunya 6 bulan gitu masih oke lah, masih bisa diramu. Tapi menurut saya memang kalau ada perubahan dalam tim yang terakhir melawan Arab Saudi, perubahannya mungkin kecil. Jadi mungkin ada beberapa pemain yang bisa masuk, tapi ya syaratnya dia pernah ada di situ, pernah berada bersama tim yang kemarin dibentuk Sintayong, kemudian jam bermainnya bersama klub cukup banyak. Siapa? Elkan Bagot berarti cukup ya? Banyaknya saya nggak punya patokan. Yang punya patokan Kluivert. Tapi menit bermain itu memang penting. Karena apa? Dia terbiasa dalam game situation. Dia terbiasa dalam suasana kompetitif. Kalau dia terlalu banyak di bangku cadangan,
memang kelihatan betul ketika di lapangan canggung, susah beradaptasi pada sistem dan macam-macam. Jadi kalau dia mengatakan bahwa prioritasnya adalah pemain dengan menit bermain yang banyak, menurut saya memang ya masuk akal. Memang harusnya begitu. Memang harusnya seperti oke, kalau kemudian kita anggap saja kemudian pernyataan itu akan dia pegang teguh dan kemudian itu akan dilakukan pada saat menyusun pemain untuk melawan Australia. Apakah kemudian misalnya Marcelino, Nathan, Sandy Walsh dan termasuk juga Struijk mungkin akan tidak dimainkan? Struijk menit bermainnya cukup. Oh, masih cukup ya? Marcelino yang harus deg-degan ya, tapi Marcelino di tim ini kan dia salah satu yang menonjol, gitu loh. Jadi memang ini pilihan yang berat ya. Kalau Kluivert mau katakanlah Marcelino menit bermainnya kurang, tapi dia bikin 2 gol di pertandingan terakhir gitu ya. Jadi dan itu menurut saya sangat bersejarah, gitu loh. Marcelino punya mental toughness yang cukup menurut saya. Dia masih muda, percaya diri tinggi, memang masih agak labil ya karena masih muda lah. Dan menit bermainnya menurut aku di Oxford kan kurang, gitu loh. Jadi harusnya sih dia kalau dia tampil dengan menit bermain yang tambah di Oxford, harusnya sih dia nggak akan kehilangan tempat. Nggak akan kehilangan tempat. Mungkin ya yang harus deg-degan mungkin Pratama Aaron mungkin ya. Atau pemain yang lain yang dia kan tahu kalau menit bermainnya kurang kan pemain itu pasti tahu. Dan pemain yang pernah di tim nasional atau dia menonjol di Liga 1 menit bermainnya banyak boleh berharap. Nah, itu yang menurut saya cuma siapa-siapanya memang saya nggak tahu apakah Kluivert sudah punya data banyak sekali karena harusnya sih dia udah punya banyak data ya. Dan mungkin udah ketemu Indra Safri, ketemu kan banyak bicara juga Coach Nova, mungkin juga bisa diajak bicara kan, dan mereka tahu betul situasinya si A, si B, si C, statistiknya seperti apa, mainnya berapa menit, passing suksesnya berapa menit, tackling suksesnya berapa menit, semua sebetulnya berapa kali, semua sebetulnya udah ada catatan itu. Oke, baik. Kalau kita bicara soal pelatih lokal yang akan kemudian direkrut, kita sebenarnya sedang menantikan ini Zulkifli Syukur untuk bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, tapi kami masih menantikan. Kira-kira kualifikasi seperti apa dengan melihat timnya Kluivert kan saat ini sudah cukup lengkap ya, tampaknya sudah ada juru taktik, kemudian sudah ada 3 dan tadi yang kemudian juga kita dengar sudah ada pelatih kiper tampaknya akan bergabung, tetapi belum di-announce secara resmi. Kira-kira kualifikasi seperti apa yang Patrick Kluivert harus cari dari pelatih lokal? Ya, ini yang sebetulnya ketika dia dan Pak Erik mengatakan bahwa Kluivert akan didampingi juga oleh pelatih lokal, bayangan saya pertama tuh Nova. Karena Nova adalah pelatih yang mendampingi Sintayong lebih dari 2 tahun, tiap menit, tiap detik berkomunikasi dengan pemain-pemain ini. Jadi dalam bayangan saya, Coach Nova. Katakanlah kalau Coach Zulkifli, ya pasti ada pertimbangan lain. Tapi kalau Anda tanya syaratnya harus pede banget. Harus punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kenapa? Karena pede terhadap apa nih, Bung Joy? Terhadap dirinya sendiri, yakin bahwa dia mampu menghandle. Jadi kan dia sebetulnya jembatan penghubung antara Kluivert dengan pemain-pemain, terutama pemain yang lokal. Iya, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Dan dia juga harus berhadapan dengan pemain-pemain diaspora. Kan? Dengan reputasi di Indonesia udah pemain bintang semua. Kalau dia tidak punya kepercayaan diri menghadapi pemain-pemain dengan status bintang, agak berat, gitu loh. Jadi kalau Anda tanya syaratnya apa, PD-nya harus tinggi. Dia harus punya ilmu yang cukup mumpuni untuk mengatakan kepada Jai Isdes misalnya, kamu salah pergerakannya. Kamu harusnya bergerak ke sana, ke sini, ke sana. Saya tidak punya bayangan sih sebenarnya akan seperti apa pembagian peran itu di antara para asisten pelatih ini. Apakah kemudian yang Belanda ditangani dengan pelatih Belanda, kemudian lokal dengan lokal. Bayangan Anda harusnya seperti apa? Kalau saya membayangkan memang sebetulnya siapapun pelatih lokal yang akan mendampingi Kluivert itu jembatan penghubung dengan pemain-pemain yang lokal juga, gitu, yang besar di sini. Bisa mungkin dengan Asnawi juga, karena Asnawi kan sekarang juga di luar, Marcelino di luar, Pratama di luar, gitu loh. Jadi menurut saya itu dia penghubung.
Karena kalau dengan pemain-pemain diaspora, Patrick Kluivert, Lansat, Pastor, semua bahasanya sama. Iya. Gitu loh, ilmunya juga sama. Iya. Karena mereka di-breeding, dibesarkan oleh sistem yang sama. Gitu loh. Jadi saya nggak terlalu melihat ada masalah dengan mereka, Kluivert dan kawan-kawan ya. Jadi mungkin mereka akan bermasalah dengan pemain yang dibesarkan di Indonesia, di Liga 1 dan lain-lain. Tapi memang dia sebagai penghubung. Tapi sebagai penghubung pun kepercayaan dirinya kembali harus tinggi. Dia harus menunjukkan bahwa saya layak untuk menjadi pelatih kamu, kira-kira itu jadi modal utama ya kira-kira yang harus dicari dari pelatih lokal. Kalau rata-rata pelatih yang sekarang ada di Liga 1, menurut saya ilmunya kurang lebih sama ya, secara ilmu ya. Tapi kepercayaan diri yang beda. Nah ini dugaan saya, katakanlah Zulkifli yang akan ditunjuk, itu lebih mungkin positifnya atau nilai lebihnya adalah pada kepercayaan dirinya. Karena itu yang sangat penting, jangan sampai pelatihnya merasa tidak lebih hebat daripada para pemainnya. Ini yang menurut saya jadi sangat mudah untuk merasa seperti itu ya. Karena ini tim nasional, bukan klub ini. Ini tim nasional, bahkan menurut saya mereka sudah pada level di mana mereka punya kans besar untuk lolos ke Piala Dunia. Meskipun katakanlah lewat putaran keempat. Tapi mereka punya kans dan Anda bisa bayangkan puluhan tahun tidak pernah mengalahkan Arab Saudi, tiba-tiba bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa menahan Arab Saudi di kandang mereka juga gitu loh. Menahan Australia. Memang kalah dari Cina, tapi mengalahkan Arab Saudi itu pencapaian. Iya. Gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.